Iya, jadi apa terkait dengan kita melihat apa namanya MRP maupun PDRI dalam kehadirannya di saat apa masyarakat adat di Papua dalam hitungan investasi, ya apa mungkin saya melihatnya dari pandangan yang berbeda, artinya tidak tidak pakai apa kacamata birokrasi begitu. Nah, Pak, mungkin secara hukum tadi sudah banyak dijelaskan oleh pimpinan dari YLBHI sendiri itu. Nah, itu bagaimana MRP sendiri, MRP maupun DPDI punya apa namanya kewenangan-kewenangan baik yang yang telah mereka jalankan maupun yang tidak mereka maupun tidak terlibatan mereka dalam bagaimana menyelenggarakan terutama MRP menyelenggarakan OCUS di Papua. Ini sedikit banyak lagi apa pimpinan dari Emmanuel Gobay tadi ini ya. Jadi saya apa di sini melihat apa namanya MRP maupun DPD ini dalam platform atau apa prinsip yang menjadi apa landasan ideologis kita lah seperti begitu. Jadi apa ini kan platform kita itu atau prinsip kita ini kan anti terhadap imperialisme, eh, kapitalisme, kolonialisme ya. Ini kita anti. Makanya kita tidak apa melihat melihat ini tadi lembaga-lembaga ini MRP maupun DPD RI yang ya hari ini untuk bagaimana menyelenggarakan OCUS di Papua ya itu kita melihatnya dalam kerangka ini eh, artinya itu lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara, jadi kita melihatnya itu dalam kerangka apa kolonialisme begitu. Jadi apa namanya tadi kenapa kita anti terhadap itu eh, imperialisme kolonialisme ini karena apa namanya konsep yang de apa namanya tidak bisa terpisahkan begitu, suatu entitas yang tidak terpisahkan begitu. Nah, jadi dia apa memiliki tahapan yang saling berkaitan dalam sistem ekonomi apa global loh atau jadi kapitalisme itu dia menciptakan ini. Jadi kalau bicara terkait ekspansi tadi ya dia menciptakan itu apa kebutuhan untuk artinya itu ya untuk ekspansi itu. Jadi kolonialisme itu dia sebagai alat untuk itu tadi menguasai wilayah tuh. Jadi apa namanya uh, dalam hal ini siapa yang sebagai alat dari tadi imperialisme kapitalisme artinya kapitalisme imperialisme tahapan tertinggi dari apa namanya eh itu kapitalisme itu sendiri tuh. Nah, jadi kolonialisme di sini hari ini kita lihat itu apa Indonesia. Nah, dia sebagai alat tadi tuh. Nah, jadi MRP, DPD, RI ini kan lembaga-lembaga bentukan kolonial. Jadi apa kita apa namanya tidak akan eh, eh, dengan pandangan kita
kita tidak pernah taruh harapan, tidak pernah taruh harapan sedikit pun kepada ini lembaga-lembaga ini, terutama orang-orang yang ada dalam situ. Ini kita tidak melihat mereka tuh sebagai juru selamat untuk bagaimana hari ini uh, apa melawan segala macam investasi maupun apa terutama itu sendiri tuh tipungan investasi tadi. Nah, itu yang kita tidak. Jadi walaupun mereka ada hadir maupun tidak hadir, dia tidak akan merubah apapun. Nah, pandangan ini yang kita mau sampaikan ke masyarakat, karena ya saya menjelaskan ini di sini karena ya hari ini terkait dengan apa pembubaran MRP kayak ini yang diwacanakan oleh anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Daya sendiri, Paul Vincent Mayo. Itu yang kita mau sampaikan ke rakyat, bahwa walaupun MRP itu dibubarkan tidak akan merubah apapun, ataupun walaupun hari ini orang bicara bilang dong ada kerja ini kerja itu untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Bagi kami itu tidak akan merubah apapun ya tadi, karena dikontrol oleh sistem tadi. Nah, sistem yang dia ada hierarkis di dalam, nah kayak gitu tuh. Jadi walaupun mereka mungkin dengan alasan bilang bahwa kewenangan kita ini terbatas, ya itu kan dalil saja yang mereka pakai untuk bagaimana supaya mencari posisi aman, biar rakyat berarti dulu tidak punya. Tapi tidak berhenti sampai situ. Artinya kalau memang kalian tidak punya marwah lagi, ya untuk apa dipertahankan? Mau dibubarkan pun juga ya secara hukum tadi kan sudah dijelaskan tuh ada mekanisme. Dan kalau dibubarkan sah-sah saja gitu. Jadi dalam hal ini bagaimana MRP maupun DPD RI itu berdiri untuk melindungi hak-hak rakyat, terutama yang terkait dengan perampasan lahan, hutan dan lain sebagainya, itu yang merampas ruang-ruang hidup itu mereka ini tidak punya, kalau menurut kami itu tidak punya kekuatan apapun. Yang punya kekuatan itu adalah kami rakyat sendiri yang bagaimana mengorganisir diri. Halo, Silakan lanjut. halo. Silakan lanjut. Oh, siap. Sorry. Iya, jadi iya, artinya saya tadi menjelaskan di situ karena saya tidak melihatnya dalam kacamata birokrasi dan pemerintah, apalagi dari pemerintahan kolonial sendiri. Saya tidak akan melihatnya dari situ, tapi saya dengan pandangan seperti begitu. Jadi ini yang artinya pandangan inilah yang harus kita bangun ke masyarakat itu. Masyarakat adat sendiri maupun masyarakat yang ada di terutama kita di Papua ini, yang ada di kota-kota besar ini, dari Sorong sampai Merauke ini. Ini terutama masyarakat di kota ini yang bagaimana isu yang sekarang ini terkait dengan pembubaran MRP ini, dia menjadi bola liar. Itu ada yang tafsir ke sana ke sini tanpa tadi melihat sebenarnya
MRP ini lahir dari mana, dan dia ini ada di dalam sistem apa begitu. Nah, ini kan penjelasan-penjelasan seperti begini yang hari ini penting sekali buat dia menjadi apa, edukasi secara publik. Nah, itu tugas kita. Hanya dengan adanya apa namanya diskusi seperti begini, itu yang sangat dia menjadi wadah untuk tadi membangun kesadaran rakyat terkait dengan apa namanya, hari ini kita melihat penindasan terutama di Papua ini, apakah kita ditaruh harapan ke lembaga-lembaga tadi yang sebenarnya secara legitimasi hukum dan lain sebagainya itu tidak kuat sama sekali. Ya, ini yang apa kita harus bangun ke publik lebih luas supaya apa mereka lebih memahami konteks persoalan, akar persoalan di Papua, yang tadi mungkin misalnya macam Otsus sendiri. Nah, Otsus iya, Otsus itu dia lahir dari apa sampai melahirkan lagi MRP. Nah, ini kan misalnya pernyataan dari siapa DPD RI Papua Barat Daya kan sendiri hanya bicara soal membubarkan MRP. Tetapi apakah MRP bubarkan MRP terus persoalan-persoalan di Papua ini akan selesai? Kan tidak. Jadi harus lihat dari akar. Nah, cara berpikir begini masyarakat ini kan yang masih kabur-kabur, sehingga masyarakat apa berdasarkan perasaan keluarga, perasaan suku, ada yang berpihak ke yang duduk di DPD, ada yang berpihak ke keluarga yang duduk di DPR. Nah, berdasarkan ini pikiran apa perasaan-perasaan itu, nah ini yang muncul apa artinya karena ketidaktahuan itu dia bisa menciptakan konflik horizontal antara kita rakyat dengan rakyat sendiri, kita di bawah. Jadi terkait dengan apa namanya apa isunya ini juga ini saya pikir ini semacam apa apa by design lah seperti begitu untuk mengalihkan isu yang lebih penting yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab MRP maupun DPD RI melihat isu yang paling krusial, yaitu PSN, proyek strategis nasional yang tadi telah merampas beberapa atau puluhan atau jutaan hektar tanah di Papua dari Sorong sampai Merauke. Di awal tadi pimpinan Ego sudah sampaikan itu, Sorong sampai ke Merauke itu wilayah-wilayah mana saja itu datanya tadi kan sudah di. Nah, ini isu krusial yang paling sebenarnya paling berbahaya sekali. Dia lebih berbahaya daripada senjata, daripada pedil. Dia lebih berbahaya, dia lebih mematikan karena dia apa menghancurkan ruang hidup, sendi-sendi kehidupan masyarakat itu bukan hari ini saya tapi berkepanjangan. Maka itu akan nanti memunculkan tadi yang namanya genosida, etnosida, dan ekosida itu sendiri. Nah, ini. Jadi wacana ini dia jadi bola liar sehingga tadi isu yang krusial yang seharusnya kita lihat dia bahwa ini ya dia lebih berbahaya, itu yang harusnya apa kita bagaimana apa fokusnya tuh ke situ, tapi dimainkan dengan isu-isu ini. Nah, terus beberapa lagi apa namanya beberapa lagi elit-elit yang ada di dalam situ apa saling serang secara pribadi personal di sosial media, ini ditambah bias lagi. Nah, jadi apa untuk melawan tadi isu-isu liar yang tidak bertanggung jawab, terus isu-isu yang tidak bermanfaat, terus propaganda intelijen, terus apa namanya lagi ya kayak sekarang di Sorong. Nah, di Sorong sendiri kan hari ini ada apa namanya penembakan di
eh, Maibrat sebelumnya di Tambrau. Nah, itu oleh TPN OPM. Nah, itu kita disorong dalam 1 hari 2 hari ini tuh kemarin ada isu yang beredar soal uh, untuk warga kota dan Kabupaten Sorong tidak boleh keluar rumah di jam-jam tertentu karena akan ada penyerangan dari KKB di beberapa titik gitu di dalam kota. Nah, ini kan kalau kita analisa pakai logika saya, TPN sejak kapan dong mau masuk ya? Artinya dengan dong punya kondisi saat ini personil dan peralatan perang hari ini itu dong tidak mungkin masuk ini dalam kota. Nah, isu itu dia beredar itu semacam pesan suara begitu, pesan pesan suara, tapi bukan terus yang bilang itu pesan berantai bahwa TPN akan akan ini mengacaukan situasi baik kota maupun Kabupaten Sorong. Nah, itu pesan berantai itu katanya dia sedang 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 apa penyebar luas begitu. Tetapi bukan TPN mereka yang keluarkan pernyataan itu. Nah, semacam orang-orang yang memang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menakut-nakuti rakyat saja. Nah, ini apa isu-isu yang seperti begini ini membuat rakyat tadi akhirnya jadi lupa kan persoalan sebenarnya yang hari ini yang tadi isu-isu krusial yang dia lebih berbahaya tuh. Terus kenapa sampai kita seperti kita hari ini hidup dalam kondisi penjajahan penindasan seperti begini nih, kenapa kita hidup seperti begini nih kan ini segala macam ini skenario dimainkan toh. Nah, sehingga isu-isu yang lebih krusial tuh di akhirnya terkubur sendiri. Nah, itu yang nah, jadi MRP maupun DPD ini tidak apa seharusnya kalau mereka kritis melihat hal-hal yang sebenarnya dia merampas ruang hidup rakyat Papua terutama MRP yang harusnya menjadi lembaga representatif rakyat Papua menyelenggarakan otsus itu yang harus berdiri di depan. Tapi pada kenyataannya ini apa yang mereka lakukan itu tidak nampak. Jadi kalau ada wacana terkait pembubaran MRP ya itu memang sah-sah saja walaupun memang dia harus mengikuti mekanisme hukum, tapi ya itu berangkat dari apa Otsus sendiri Otsus sendiri relevansinya hari ini untuk Papua itu kan telah ditujukan oleh itu MRP sendiri. Jadi kalau MRP itu dia harus bubar ya, memang karena kenyataannya rakyat tidak melihat tugas pokok mereka yang sebenarnya itu melindungi hak rakyat Papua itu kan tidak secara nyata dilakukan gitu, implementasinya pun tidak tidak nyata begitu. Misalnya jam tadi artinya eh, apa eh, terbatasnya ini kewenangan mereka itu untuk mengeksekusi. Nah, ini jadi semacam kekosongan kekosongan tindakan apa yang harus dong lakukan begitu. Jadi manuver-manuver sambarang yang dong lakukan. Nah, itu terbukti dengan jadi kalau orang bilang bahwa MRP tidak berguna, ya itu bisa dibuktikan saja dengan tadi saya bilang soal manuver-manuver yang tidak sesuai dengan kerja-kerjanya itu. Misalnya macam ketua MRP ini Papua Barat Daya sendiri, ketua MRP Papua Barat Daya sendiri, yang dia hari ini
secara ini apa terang-terangan menyatakan diri sebagai ketua barisan apa merah putih. Nah, maksudnya ini ketua ketua MRP sendiri nih apa dia fungsinya apa? Kenapa bisa ambil alih untuk jadi eh, ketua barisan merah putih itu? Nah itu kan dia bertentangan juga dengan ini toh undang-undang otsus terkait juga dengan dorang punya eh itu apa fungsi kerja tadi itu. Nah, itu karena tadi dorang dorang merasa bahwa dong punya kewenangan itu terbatas. Nah, itu hingga apa uh, apa tadi bagaimana libatkan diri dalam eh, sebenarnya yang bukan bagian daripada dong kerja-kerja kayak tadi menjadi bagian dari ormas apa tuh BMP kan Barisan Merah Putih kan. Nah itu. Nah, terus kenapa dikatakan juga tidak apa? Dikatakan juga tidak bermanfaat atau tidak tidak berfungsi. Nah itu juga kita kita bisa lihat apa di tahun lalu ada apa namanya kriminalisasi aktivis Papua Barat yang menyuarakan hak politik, dikriminalisasi, ditangkap, dipenjarakan, bahkan di apa disidangkan di luar Papua. Ini sejak awal sampai dibebaskan itu tidak ada apa artinya MRP bagaimana berdiri pasang badan di situ tidak ada ini keterlibatan mereka sama sekali. Malah bagaimana mereduksi hak kebebasan berekspresi dari ini empat aktivis ini harus dikriminalisasi. MRP juga ada terlibat di situ. Artinya terlibat untuk bagaimana artinya ketua MRP juga terlibat di situ untuk bagaimana supaya bersama Forkopimda untuk menangkap dan mengadili 4 orang tahanan politik yaitu Abraham Goram, Maxis Langke, Peter Obaha dan Nixon Mai. Nah ini kan makanya kalau masyarakat bilang MRP tidak berfungsi ya memang dia pantas wajar karena itu tadi mereka tidak kerja sesuai dengan apa yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab mereka yaitu menyelenggarakan otsus di Papua melindungi hak-hak rakyat Papua yang sudah diatur dalam undang-undang otsus seperti begitu. Iya, mungkin jadi itu apa saya mungkin melihatnya seperti begitu. Nah, terus yang berikut itu bagaimana posisi gerakan apa iya melihat ini toh melihat apa sendiri apa gerakan di tengah program ini bubarkan MRP ini jadi MRP itu adalah apa lahir dari rahim Otsus sendiri dan Otsus itu gerakan sudah tolak gerakan rakyat gerakan maupun rakyat yang terkonsolidasi dalam petisi rakyat Papua di tahun 2021. Nah ini yang perlu diketahui oleh rakyat juga, rakyat Papua pada umumnya. Nah, gerakan sudah tolak barang ini karena tadi apa Otsus maupun MRP sendiri sebagai apa lembaga kultural orang Papua untuk melindungi hak menyelenggarakan Otsus di Papua sendiri tidak punya marwah apapun sama sekali. Makanya Otsus berjalan selama dari 2001 sampai 2021 ditolak oleh rakyat dan gerakan yang berkoordinasi dalam petisi rakyat Papua
sudah menolak otsus, itu sudah menolak otsus. Nah, jadi kalau hari ini kita bicara bubarkan MRP, berarti tidak bisa bubarkan MRP saja. Kalau mau bubarkan MRP, otsus kembalikan. Dan itu masih menjadi sikap kami sampai hari ini. Nah, ini yang harus dipahami oleh rakyat Papua secara umum. Jadi kalau memang rakyat Papua setuju dengan wacananya DPD RI PFM bahwa harus bubarkan MRP, dia tidak akan menyelesaikan masalah kalau cuma hanya bubarkan MRP saja. Tetapi otsus harus dikembalikan dan kembalikan juga hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Nah, itu. Jadi posisi gerakan hari ini jelas, artinya baik memperjuangkan kita, maksudnya artinya dari bagaimana memperjuangkan hak masyarakat adat maupun gerakan pada umumnya sudah menolak itu kehadiran otsus itu. Jadi kalau membubarkan MRP berarti otsus juga harus kembali dan kembalikan hak kami begitu, atau biarkan kami menentukan nasib kami sendiri begitu. Nah, itu pandangan dari gerakan seperti begitu. Jadi kalau mau bubarkan MRP ya berarti sekaligus kembalikan otsus dan kembalikan juga hak-hak kami yang telah dirampas secara hukum maupun politik sejak tahun 61 hingga hari ini.